Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilakal masir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para rawuh, alhamdulillah ngaji kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Nasaih Ibad, telah sampai di makalah yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun, makalah yang ke-22. Qilah, dikatakan, auhallahu ta'ala ila Uzairun Nabi alaihi salam. Auhallahu, Allah telah memberikan wahyu, ila Uzairun Nabi, kepada Nabi Uzair alaihi salam. Uzair ini adalah nabinya kaum Yahudi, Pak. Kemudian dikultuskan oleh mereka sebagai Ibnullah, sebagai anak Allah. Begitu pula Nabi Isa, itu kaumnya, nabinya kaum Nasrani, dan dikultuskan pula sebagai anak Allah. Sementara Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak mengkultuskan beliau sebagai anak Allah. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qala alladhina kafaru min qabl. Kata Allah, mereka kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kemudian Isa itu, sementara kaum Nasrani mengatakan Isa sebagai anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah yang keluar dari lisan-lisan mereka. Yudahi'una qala alladzina kafaru min qabl, mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Itu Uzair, ya, Nabi Uzair. Apa wahyu pertama yang Allah sampaikan kepada Nabi Uzair? Faqala azza wa jalla, ya Uzair, idza aznabta, jika engkau melakukan dosa, dzamban shaghira, dosa kecil, fala tanzur ila shigharihi, maka janganlah engkau melihat kecilnya dosa itu. Ai dzalika dzam. Nih, ya, wahyu pertama yang Allah sampaikan. Wanzur ila man aznabta lahu, tetapi lihatlah, perhatikan kepada siapa engkau melakukan dosa itu. Ini kata Allah, ya. Artinya apa, Pak? Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak meremehkan dosa kecil yang kita lakukan. Nih, ya. Jangan lihat kecilnya dosa, tetapi kita diminta untuk melihat kepada siapa kita melakukan dosa itu. Kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Allah, ya, yang berlaku juga buat kita, Pak. Ya. Ini salah satu konsep yang baik agar kita mampu menahan dosa yang akan kita lakukan. Kira-kira Bapak ini sering melakukan dosa kecil enggak, Pak? Kira-kira, Pak? Pasti, Pak, ya. Ada penyesalan enggak di situ ketika kita melakukan dosa kecil, Pak? Menyesal.
masa kurang percaya ya. Ternyata untuk menghadirkan penyesalan itu ya butuh keheningan hati, butuh kebersihan hati, Pak. Sementara syarat diterimanya taubat itu harus ada penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itu syaratnya, Pak ya. Terkadang kita sering meremehkan ya, kalau dosa-dosa kecil ya, cuman segitu ya. Kita melihat ya, misalkan kita melihat lawan jenis kita misalkan ya, cuman segitu. Bunyi ahnya ini, Pak, yang berkonotasi meremehkan ya. Dosa kecil yang secara terus menerus kita lakukan itu lama-lama akan menjadi ketagihan ya. Dan ketika ketagihan, Pak, maka itu akan menjadi dosa besar yang mungkin susah untuk kita hilangkan ya. Jangan seringkali meremehkan dosa kecil ya. Cuman begitu, ntar kita berwudu juga hilang, akan rontok misalkan. Memang betul ada makalah yang berbunyi demikian, wudu mampu merontokkan dosa-dosa kecil ya. Apalagi kita melihat lawan jenis, sekali lagi ya. Bukan cuman yang muda, Pak, yang tua juga senang ya. Adik-adik kaum perempuan tuh kira-kira senang nggak ini santri-santri Allah sini ini yang bersatu santri ini? Bukan cuman yang jejaka, yang duda juga demikian. Maka saya percaya dengan istilah puber kedua biasanya mendekati umur 50, hati-hati itu, Pak ya. Hati-hati ya. Pak Ferry umurnya berapa, Pak? 60. Kalau 60 rasanya sudah lewat. Tapi kalau mendekati 50 kemudian sedikit di atas 50, hati-hati, Pak. Hati-hati ya. Ternyata ya, kalau kita perhatikan, Pak, kelemahan kita sebagai laki-laki itu ada di mata. Kelemahan kita sebagai laki-laki, Pak ya. Kalau sudah melihat hal apalagi ya lawan jenis, wah, gak bisa berhenti nih mata nih, akan terus menerus seperti itu ya. Sementara perempuan itu biasanya kelemahannya itu ada di telinga ya. Kalau ada hal ataupun kabar yang tidak menyenangkan, wah, lebih cepat dari medsos ya, langsung menyebar, Pak. Tapi kalau laki-laki biasanya itu kita olah dulu di otak ya. Jadi setelah kita mengetahui kelemahan kita ya, mata ini, Pak, maka yuk kita jaga. Dan itu pentingnya ngaji, Pak. Itu pentingnya ngaji. Ngaji adalah untuk melatih diri. Kita sama-sama melatih diri mulai saat ini. Yang kedua, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Uzair, wa idza asabaka khairun yasir, dan apabila sampai kepadamu khairun yasir, kebaikan yang kecil, yang sedikit, fala tanzur ila sigharihi, maka janganlah kau melihat kecilnya kebaikan itu, aidzalikal khair, wanzur ila man razaqaka, tetapi lihatlah, perhatikan pada siapa yang telah mendatangkan kebaikan itu, ai man saqadzalikal khairi ilaika. Nih wahyu Allah, nasihat Allah pada Nabi Musa yang kedua. Artinya apa, Pak? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah pada kita, baik itu kecil ya, sedikit, apalagi banyak. Misalkan ya, kita betulan dapat karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang di luar ekspektasi ya. Kita jual sesuatu barang misalkan ya, oh, dalam pandangan saya ya, ini lakunya 10 juta nih, ternyata ya cuma laku 5 juta ya. Atau kebetulan ya, kita pergi ke suatu tempat ya, dalam pandangan kita ekspektasi kita besar tuh, harapan kita, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata cuma gitu.
disyukuri. Sedikit ataupun apalagi banyak, disyukuri. Ya, latih lisan kita ini untuk senantiasa berucap alhamdulillah, bahwa setiap rezeki yang diberikan, setiap kebaikan yang kita kerjakan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak ya. Misalkan kita pulang kerja, makan, dikasih suguhan makan oleh istri kita, misalkan, Bu, misalkan, masa sih ya, lauknya cuma itu aja misalkan ya, cuma tahu, tempe, sambal ya misalkan ya. Jangan begitu Pak. Sebab kalau kita ngeluh ya, kalau kita misalkan komplain, maka yang akan terjadi akhirnya apa Pak? Bencana di dalam rumah tangga, akhirnya tukaran hanya gara-gara ini ya. Tetapi ketika kita memuji istri kita, misalkan alhamdulillah, ini semata-mata nikmat dari Allah, terima kasih ya, saya memang betul lapar dan ini adalah menu favorit saya misalkan, pasti istri itu akan menyambutnya dengan gembira, dengan bahagia, tersenyum. Oh iya Pak, lupa Pak, ternyata di kulkas masih ada rendang, masih ada telur asin misalkan. Sebentar Pak, ini adalah bentuk ya dari ziyadatul khair itu. La in syakartum la azidannakum. Ya. Jangankan kita Pak ya, jangankan kita ya. Maka ini harus kita latih secara terus menerus. Sekelas sang Khalifah Harun ar-Rasyid baru menyadari kalau ujian yang Allah berikan kepada kita ya, kalau ujian yang Allah berikan kepadanya itu tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tatkala dia sedang diuji oleh Allah perihal atau tentang permasalahan pemerintahan pada masanya. Sudah dengarkan Pak ya ceritanya ya, sering ini Al-Fakir sampaikan bagaimana seorang sang Khalifah Harun ar-Rasyid ya, Khalifah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Suatu ketika beliau sedang mengalami gundah gelana, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kena persoalan-persoalan berkaitan dengan pemerintahannya ya. Karena begitu karena saking tidak kuatnya sang Khalifah ar-Rasyid, maka dipanggillah seorang yang alim, seorang penasihat kerajaan yang bernama Ibnu Samak ya, sekedar sharing untuk mengurangi beban beliau dalam menghadapi ujian yang Allah berikan itu. Dipanggillah Ibnu Samak ya, kemudian datanglah Ibnu Samak, dipersilahkan duduk oleh sang Khalifah Harun ar-Rasyid. Terjadilah dialog di antara keduanya. Kemudian Ibnu Samak meminta segelas air putih. Wahai sang Khalifah ya, Ibnu Samak bertanya kepada sang Khalifah al-Rasyid ya, wahai sang Khalifah, andai kata engkau dilarang oleh Allah ya, mohon maaf, Ibnu Samak meminta sang Khalifah untuk meminum segelas air putih tadi ya. Namun sebelum diminum oleh sang Khalifah, Ibnu Samak bertanya kepada sang Khalifah al-Rasyid, wahai sang Khalifah, andai kata engkau dilarang untuk meminum segelas air putih ini, kecuali engkau mau menukarnya, membelinya dengan dunia dan seisinya. Dan di riwayat yang lain dikatakan, kecuali engkau menukarnya dengan kerajaanmu yang telah engkau kuasai selama ini, apakah engkau mau menebusnya? Sang Khalifah al-Rasyid dengan spontanitas menjawab, ya, pasti akan aku tebus. Jika demikian, minumlah, semoga Allah berkahimu, kata Ibnu Samak. Diminumlah segelas air putih. Kemudian kembali Ibnu Samak bertanya kepada sang Khalifah, wahai Amirul Mukminin, ada kata engkau dilarang untuk mengeluarkan air yang telah engkau minum, kecuali engkau mau menukarnya atau membelinya dengan dunia dan seisinya, apakah engkau mau menebusnya? Kata Ibnu Samak kembali dengan spontanitas. Sang Khalifah Harun ar-Rasyid ya, menjawab dengan ya, pasti aku akan menebusnya. Kemudian Ibnu Samak meneruskan pertanyaannya,
Lantas apa yang akan kau lakukan dengan dunia dan seisinya ini, sementara itu tidak lebih baik dari segelas air putih yang telah kau minum? Sejenak sang khalifah terdiam, merenung, kemudian menangis sejadi-jadinya. Ya, menangis sejadi-jadinya, Pak. Ya, menyadari bahwa ujian selama ini yang Allah berikan kepadanya itu ternyata tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada sang khalifah. Ya. Dan mulai saat itu sang khalifah melakukan uzlah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muhasabah bahwa sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menentukan berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian tidak menghitung nikmat-nikmat Allah la tuhsuha, maka tentu kalian tidak akan mampu menentukan berapa jumlahnya. Kata santri lainnya di sini adalah lanahi yang dia pengertian tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa kita tentukan, bisa kita hitung. Baik, mohon maaf agak sedikit jauh. Selanjutnya wahyu yang ketiga yang Allah sampaikan kepada Nabi Uzair, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi. Dan apabila menimpa kepadamu baliyatun musibah, fala tashkuni, maka janganlah engkau mengadukan aku ila khalqi, kepada makhlukku, kama la ashkuka, sebagaimana aku tidak mengadukanmu ila malaikati, kepada malaikat-malaikatku, idza su'adat ilayya, tatkala naik kepadaku, masawi ay uyubi, kejelekan-kejelekanmu. Ini kata Allah. Artinya apa, Pak? Ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan mudah curhat kepada orang lain. Ya. Belum tentu, Pak, ya, orang yang mendengarkan curhatan kita itu senang. Ya. Apalagi kita buat status. Ya. Apalagi kita buat status. Yang tidak senang malah syukurin, itu bunyinya, Pak. Ya. Maka jangan sekali-kali kita curhat kepada orang lain, ya, ketika Allah berikan ujian, ketika kita Allah berikan ujian. Boleh curhat, Pak, tetapi syaratnya adalah pastikan orang yang kita ajak bicara, yang kita ajak sharing, itu adalah, pertama adalah orang soleh, yang kedua adalah orang alim yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Itu, Pak, itu boleh begitu. Kecuali ya kita mendapatkan nikmat, Pak, ya, kalau karunia nikmat, ya, boleh kita sebarluaskan, gak apa-apa, Pak, ya. Maksudnya adalah untuk berbagi kebahagiaan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Kalau kita sedikit diberi nikmat oleh Allah, boleh kita sebarluaskan. Ya, maksudnya tadi berbagi kebahagiaan. Jangan hanya diceritakan, Pak, ya, tetapi kita traktir. Misalkan orang, alhamdulillah kemarin saya dapat rezeki ini, yuk ikut saya, yuk makan-makan. Kemudian sebagian darinya kita infakkan. Boleh, Pak, seperti itu. Ya. Fa amma bi ni'mati wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Ya. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan musibah, Allah melarang kita untuk curhat ke sesama makhluk. Ya, cukup ketika kita dikasih ujian oleh Allah, dalam hati kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu, Pak. Kemudian curhatlah di sepertiga malam, Pak. Curhatnya kepada siapa? Kepada Allah.
Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada ujian yang tidak ada jalan keluarnya. Masalahnya adalah kita kurang berkomunikasi dengan pemberi ujian itu, Pak. Ya. Bangun tengah malam, Pak. Ya. Sepertiga malam, ya. Kita sholat tahajud, kemudian kita bermunajat, menangislah di situ. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsakallahu maqaman mahmudan, kata Allah. Satu-satunya sholat sunnah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu sholat tahajud, ya. Jangan hanya sekedar bangun, ya, cuman untuk ke kamar mandi kencing, ya. Ini biasanya yang kita lakukan, ya. Al-Fakir juga demikian, Pak. Makanya ketika Al-Fakir menyampaikan hal seperti ini nih, berat rasanya, Pak, ya. Kalau Bapak hanya sekedar mendengarkan, tetapi Al-Fakir ini menyampaikan, maka harus dipraktikkan pula. Makanya Al-Fakir niat hanya membacakan, yuk sama-sama belajar. Ya, ini sekali lagi pentingnya ngaji, sama-sama melatih diri kita, sama-sama riyadhah. Ya. Qala al-Imam Ibnu Uyainah, man syaka lin-nasi wa qalbuhu sabirun radin bil qada'i lam yakun juz'an. Man syaka, barang siapa ngadu, curhat bin nasib pada manusia, wa qalbuhu sabirun, sementara hatinya sabar, radin bil qada'i, menerima tentang ketentuan-ketentuan Allah, menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah, lam yakun juz'an, maka itu tidak termasuk syaka, tidak dikategorikan sebagai curhat, ya. Nih, kita ngomong pada orang lain akan ujian yang Allah berikan, tetapi kita sabar menerima dengan ujian yang Allah berikan itu, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ya. Dasarnya apa? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiduni, engkau temukan aku ya Jibril, kondisiku ya Jibril. Nih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala ditanya oleh malaikat Jibril menjelang wafatnya beliau, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, bagaimana kondisimu? Ajiduni, kondisi badanku ya Jibril maghmuman, kata Rasul, tidak karuan ya Jibril. Ya. Wajiduni makruban, dan kau temukan aku kondisi badanku sakit ya Jibril, melebihi orang lain sakitnya. Makruhan ini sakit melebihi orang lain, tidak karuan, Pak. Jawaban li soal Jibril, jawaban li soal Jibril anhu fi maradi mautihi. Ini jawaban Rasulullah. Para rawuh, para bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada kita sebagai umatnya, Pak, hingga kita dipikirkan secara terus menerus sepanjang hidup Rasul, ya, sehingga menjelang wafatnya yang disebut, yang diingat oleh Allah pertama kali adalah kita sebagai umatnya, Pak. Ya. Ummati, 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 itu, Pak. Tatkala itu Rasulullah ada di pangkuan Sayyidah Aisyah, kemudian di sampingnya ada sahabat Sayyidina Ali, kemudian ada sahabat Fudail Ibnu Abbas, ya, menjelang wafatnya beliau yang senantiasa dipanggil-panggil kita sebagai umatnya, ummati, ummati, ummati. Ishtaqun ikhwani, ana mushtaq ikhwani, kata Rasul. Umatku, umatku, aku rindu kepada saudaraku, aku rindu kepada saudaraku. Kemudian para sahabat, ya, berkata, wahai Rasulullah, tenanglah ya Rasul, aku saudaramu ya Rasul, aku saudaramu ya Rasul. Kata sahabat Fudail, aku saudaramu ya Rasul. Tidak, kata Rasulullah, lastum bi ikhwani walakinnakum ashabi, kata Rasulullah, engkau bukan saudaraku, engkau adalah sahabatku. Wahai, engkau adalah sahabatku, kata Rasulullah. Ya. Saudaraku adalah mereka yang sepanjang hidupnya tidak pernah bersamaku, tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku.
Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kemudian ya, malaikat maut secara perlahan-lahan ya, mencabut ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terasa di telapak kakinya. Ya, terasa sekali bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Hingga Rasulullah, hingga malaikat Jibril itu berpaling, tidak tega melihat Rasulullah. Rasulullah mengatakan pada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa wahai Jibril, engkau tidak suka melihatku? Bukan ya Rasulullah, aku tidak tega melihatmu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Rasul pun memohon kepada Allah, Ilahi, ya Allah, jika engkau perkenankan, timpakan seluruh sakitnya sakaratul maut ini kepadaku ya Rasul. Jangan engkau sehingga umatku tidak akan lagi merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut ini setelahku, kata Rasulullah. Kalau ada kalimat jika engkau perkenankan, Pak, belum tentu dikabul oleh Allah ya. Akhirnya itulah sebab datangnya ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan sakaratul maut itu. Kemudian secara perlahan-lahan terjatuhlah ruh dari badan Rasulullah ya, dengan pelan sekali, dan turun ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ini Pak, inilah sebab-sebab ya kita diperintahkan untuk mencintai Rasul, Pak. Inilah sebab-sebabnya ya. Sepanjang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membela kita, senantiasa memikirkan kita. Bahkan Rasulullah andai kata dikabulkan oleh Allah, mau menanggung sakitnya sakaratul maut, Pak. Rasul pun juga mau menjemput kita kelak fil yaumil akhir, di dalam surganya Allah, Pak. Ini sungguh luar biasa ya, bagaimana totalitasnya Rasulullah kepada kita ya. Maka ini alasan kita diminta untuk mencintai Allah. Maka kata malaikat Jibril, bu'dan, ini pernah Al-Fakir sampaikan, bu'dan, sungguh celaka ya, sungguh terhina, keterlaluan, bu'dan raghibun anhur rajul ya. Dan riwayat yang lain ya, sungguh celaka ya. Di mana di situ disebut namamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, tidak menjawab apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka mulai malam ini yuk kita bangun, Pak, rasa cinta kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sepanjang hidupnya mengorbankan dirinya, mengikirkan kita sebagai umatnya, yang disebut pertama kali bukan orang terdekat bagi beliau, bukan istrinya, bukan para sahabatnya, tapi kita, Pak. Ini, Pak. Maka tidak ada alasan lain ya untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diambil oleh beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau fi yaumil akhir. Inilah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita gugah ya hati kita kembali ya, memohon kepada Allah agar kita mampu mendatangkan rasa cinta ini kepada Rasulullah dan pada orang-orang soleh ya. Kita tutup dengan kafaratul doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.